bagaimana untuk mempercepat juga ketersediaan benih kentang itu dengan pendekatan aeroponik. Nah, ini semua diatur dengan menggunakan HP. Ini untuk diperbanyakkan stek batang, stek di sini. Setelah cukup, kita tanam di tray. Ini untuk benih. Oh, ini mah buat jadi benih iya, ya? untuk benih. Ini mah bukan untuk diperkan, untuk benih. Untuk keno. Iya. Ini salah satu inovasi untuk menerapkan bagaimana caranya agar ketersediaan stok benih kentang E1, benih pokok itu akan lebih cepat tersedia. Halo Sobat Pesona Desa, kali ini saya lagi ada di daerah Pangalengan. Nah, di sini terkenal dengan pembibitan benih kentangnya. Dan beberapa daerah di Indonesia, pembibitan benih kentangnya banyaknya tuh dari sini. Nah, di Pesona Desa kali ini, kita akan melihat seperti apa proses pembibitan benih kentang yang ada di UPTD Balai Benih Kentang. Saya lihat di sana ada beberapa greenhouse tuh, kita langsung aja lihat ke sana. Waalaikumsalam. Aduh, ini kayaknya lagi sibuk nih ya. Iya, Waduh. ini saya lagi lihat-lihat ini kenol. Waduh. Bapak kayaknya nih komandannya nih ya. Oh. Gaya nih pakai topi. Wah. Sarang Bapak siapa? Dengan Jujur Rukman. Pak Jujur Rukman. Waduh, beda ya ini ya. Sama yang lainnya juga Ini dibantu. sama Ini lagi proses apa nih Pak? Panen. Ini adalah panen perlakuan konvensional. Oke. Konvensional. Ini kentang-kentangnya lucu-lucu Ya, banget lucu Pak. banget Tapi ini. kenapa ukurannya beda-beda? Yang ini sama yang itu? Ya, memang inilah variannya macam-macam ya. Dari ukurannya agak besar sampai ukuran sebesar mutiara gitu kan. Tapi walaupun kecil, ini tenaganya beda sekali ini. Waduh, tenaganya bedah. Iya, dasar sekali ini Dahsyat walaupun ya, kecil Pak, ya? juga iya gitu Wah, ya. jadi Sobat Pesona Desa, kalau di sini tuh beda ya sama di luar gitu, sama kayak petani yang lainnya Pak ya. Tapi metode tanamnya sama mungkin ya. Sama Konvensional. aja. Konvensional ini ya. Kalau di balai Oke. mungkin lebih sejuk aja Oke. gitu ya Pak ya. Nah, itulah tidak kehujanan kan? Iya. Kalau Oke. ini jenis kentangnya jenis kentang apa sih Pak? Ini granola. Granola. Ini ya? granola. Kita boleh Mas Gilang tunjukkan aja gimana cara panennya. Kita dibuka aja Dibuka. ya. Nah, ini kelihatan tuh umbi-umbinya. Waduh. Nah, ini kenolnya tuh. Wah, Nah, ini ada umbi-umbinya. mudah juga ya Pak ya? Ya. Ini adalah benih dasar. Benih Ya. dasar. Iya, benih dasar. Ini G0 ya. Benih Ini dasar. emang cara panennya kayak gini Pak. Iya, iya. Ini tinggal dikorek-korek saja lah. Dikorek-korek saja. Jadi biasanya kan kalau panen tuh metik, Iya. gunting, apa gitu ya. Iya. Kalau ini mah tinggal ngorek-ngorek saja. Dikorek-korek Oh, ya, saja nih. lah. Ini kayak bukan tanah, ini apa Pak namanya? Oh, Pak? ini adalah kokopit. Kokopit. Ini kokopit campur dengan arang ya. Arang sekam ya. Supaya menjaga stabilitas kelembabannya, temperaturnya, dan tingkat serapan airnya tidak menggenang katakanlah gitu. Iya. Airnya langsung optimal lah untuk pertumbuhan tanaman kentangnya ini. Ya. Waduh, Oke, tuh, ya. jadi Sobat Pesona Desa, Ya. saya tinggal kokoreh atau Kokoreh. diguar-guar ya Pak. Ya, diguar-guar, Sampai ya. akhirnya menemukan kentang-kentang ini nih yang sudah siap dipanen ya. Ya. Dan ini kalau kita lihat ukurannya agak sedikit berbeda nih Ya. Pak. Ini pengaruhnya apa Pak? Kok bisa beda-beda gitu? Ya. Ada yang kecil-kecil, ada yang Ya. besar-besar juga gitu. Ya, ini kan lebih kecil ya. Ini bukan lebih kecil, ini agak besar. Ya, ini mungkin salah satu faktor dari pembawaan sifat keturunannya. Ya, atau gennya secara genotipnya, dan juga bisa pengaruh dari faktor lingkungan di sini juga. Bisa pengaruh, misalnya nutrisi yang ada, atau kelembaban, atau pH tanahnya.
bisa juga berpengaruh terhadap yang dihasilkan kenolnya, umbinya. Tapi ingat Mas Gilang, ini bukan untuk jadi perkedel. Oh, bukan. Masih belum. Ini untuk benih. Oh, ini masih mah buat jadi benih iya, ya? untuk benih. Ini mah bukan untuk jadi perkedel, untuk benih, Jadi untuk masih genol. Iya. jauh lah prosesnya. Ya masih jauh, lama. Ini kan disimpan 3 bulan nih. Keluar seperut tunas, ya nanti ditanam untuk menghasilkan benih pokok G1. Iya. Kalau yang kecil nanti gimana Pak? Ini kan tumbuhnya nggak barengan jadi besar-besar gitu Pak. Kualitasnya apakah berbeda? Atau nanti pada saat ditanam juga masa tanamnya beda apa gimana? Ya, sebenarnya tanam sama. Sama. Disimpan sama 3 bulan. Dia keluar seperut tunas sama juga. Ya. Yang membedakan ukuran besar dan kecil aja. Hanya biasanya kalau yang kecil nanti butuh dukungan lingkungannya, haranya yang cukup memadai. Karena butuh dia nutrisi yang mungkin cukup banyak ya untuk memotivasi keluar akarnya, keluar daunnya, keluar tunasnya, termasuk keluar umbinya, gitu kan? Gitu. Jadi ini disortir aja ya Pak ya? Ya, sampai disortir, betul-betul ya. nggak kelihatan mana lagi kentang yang ada di dalam kokofitnya ya. Jadi setelah itu baru nanti akan dibersihkan atau dilanjutkan lagi ke proses selanjutnya. Nah Pak, kalau di UPTD Balai Benih Kentang ini ada proses atau teknologi yang lainnya lagi nggak? Oh ada. Ada. Yang terbarukan. Iya, gitu, terbarukan. Itu lagi. ya dalam rangka untuk mencoba untuk mempercepat ketersediaan benih stok kentang G1 benih pokok. Ya, itu kita tunjukkan ya. Ada berapa banyak Pak di sini Pak? Ya, itu di screen-nya screen B ya, screen khusus untuk benih pokok kentang atau G1. Wah, saya penasaran Sobat Pesona Desa. Nah, sekarang kita akan melihat nanti diantar sama Pak Juju seperti apa sih teknologi yang lainnya untuk membuatkan atau benih kentang itu sendiri. Ya Pak. Ya, siap. Enggak. Bagaimana untuk mempercepat juga ketersediaan benih kentang itu dengan pendekatan aeroponik. Adalah salah satu model perbanyakan benih kentang dengan sistem aeroponik. Oh, aeroponik ya? Iya, aeroponik. Jadi ini adalah salah satu bagaimana untuk mempercepat juga ketersediaan benih kentang itu dengan pendekatan aeroponik. Apa itu aeroponik? Yaitu dengan cara dia tanpa media tanam tanah, tanpa media kokofit, cukup dari planlet ditanam di lubang-lubang sini nih. Sini nanti nutrisinya ditransfer di sana lewat drip-drip yang kecil dan dihamburkan secara automatically. Jadi seluruh bagian tanaman di bawah akarnya itu dia menikmati nutrisinya lewat akar langsung terus. Itu secara automatically mesin di sana ya ditabung di sana nutrisinya bisa berputar 24 jam. Itu setiap 2 menit sekali dia menghamburkan nutrisinya. Oh iya. Kemudian jeda lagi selama 7 menit. Dia berhenti sejenak, nanti nyemprotkan lagi bentuk dripnya sehingga tanaman 24 jam itu selalu dikasih nutrisi. Oh ya, jadi berarti di dalam ini tuh kosong ya Pak ya? Kosong. Hanya air yang isinya nutrisi. Nutrisi gitu aja ya? Kosong. Oh ya, jadi ini mungkin satu teknologi baru ya Pak ya? Ya. Mungkin yang dikembangkan di sini. Ini udah berapa lama Pak? Kalau di UPTD Balai Benih Kentang ini dijalankan? Ini sudah kurang lebih 2 tahun berjalan lebih. Ya. Nah terus Pak, kan tadi dibilang bahwa ini intervalnya 2 menit semprot atau penutrisian 7 menit berhenti gitu ya Pak ya.
Nah ini kalau yang saya lihat ini udah berapa lama usianya? Nah, ini kurang lebih sudah 1 bulan, 30 bulan? hari, ya 30 hari. Jadi nanti dipanennya sesuai dengan karakter tanaman kentangnya. Oh ya Pak, kalau yang teknik aeroponik ini, itu bedanya apa sih Pak sama yang konvensional tadi? Oh, beda sekali. Beda sekali Beda apa tuh? sekali. Kalau di sana kan pakai media kokopit ya, jadi langsung akar kena dengan medianya, dengan tanahnya. Oh, gitu. iya, Kalau iya, ini iya. enggak, ini kan menggantung lah katakanlah gitu ya. Jadi akar menggantung, tapi nanti lama-lama akan keluar bakal-bakal kenal-kenalnya tadi, bakal butir-butir kentangnya nanti. Oh jadi bentuknya nanti itu di akar itu akan ada butiran-butiran yang keluar. merambat berarti keluar. Nah, Itu. itu paling banyak berapa Pak satu pohon ini tuh biasanya? Ini kira-kira? sebetulnya kalau lihat potensi satu tanaman itu bisa mencapai, saya hitung pernah 100 ya. 100 kurang lebih. kenol. 100 butir kenol ya? Ya, itu. Nah, tapi kan seiring dengan usia tanaman kentang, dia terbatas usianya, ya. Kalau 3 bulan, itu yang jadi rata-rata antara 30, 25 kenol, atau ada juga 40 kenol. Rata-rata 30 lah, 30 kenol, satu tanaman. Oh. Tapi kalau misalnya usia tanaman kentang bisa mencapai umur 1 tahun, ya pasti akarnya bisa 2 meter. Akan panjang gitu kan. Iya. Tapi karena usianya sangat terbatas, ya jadi ya sesuai dengan umur tanamannya aja. Iya. Nah, ini bunyi apa ya? Nah, ini adalah salah satu drip yang keluar dari pipi papa yang mengalir. Ini nutrisi yang keluar. Nah, ini dia kurang lebih 2 menit ya, Iya. akan keluar nutrisinya untuk menghembus akar-akar yang menggantung itu kan. Iya. Jadi hanya disemprotkan Semprot aja aja. ya gitu Ya. ya Pak ya? Nah, gitu. Ini teknologinya otomatis atau ada yang menjalankan di sana Pak? Ini otomatis. Oh, otomatis. Ya? Otomatis. Jadi sudah disetting duluan nih Ya, Sobat Pesona Desa. udah pakai timer di sana. Nah, kalau misalnya kebetulan seperti ini mirip-mirip seperti hujan ya Pak Ya, insya Allah. Suaranya ya. Sekarang musim hujan sekarang. Musim hujan. Musim Oh iya hujan. Pak, ini kalau lagi jalan kayak gini nggak boleh dibuka berarti ya? Oh, nggak boleh. Nah, nanti tapi kalau udah berhenti boleh saya intip? Boleh, boleh silakan. Penasaran? Kalau ngintip ini boleh. Kalau ngintip boleh ya. Boleh. Di sini sih udah kelihatan tapi emang agak gelap gitu Iya, Sobat Pesona Desa. iya, mangga. Jadi memang ini kita harus tunggu 2 menit kurang lebih Iya, ya, Pak ya. lagi nggak bisa lihat. Nah, untuk si kandungan nutrisinya itu apa Pak? Ya. Ini memang air dengan campuran nutrisi. Iya, nutrisi tentulah. Tertentu yang sudah ya, diteliti sudah. gitu Tinggal ya. nanti dipromosikan di sini, dicampur. Dia unsur makro, mikronya ada. Oke. Gitu. Nah, ini udah berhenti Pak. Ya. Saya mau lihat sebentar Boleh, ya. silakan. Sip, Mangga. saya lihat dulu Sobat Pesona Desa. Oh, oke. Jadi bentuknya itu rambatan akar. ya. Kemudian di sini ada Pipa-pipa. umbi-umbi benih kentang yang sebesar kacang ini ya. Mutiara. Mutiara Betul. sebesar inilah. Ya. Oke. Nah Pak, selain teknologi aeroponik ini, ada lagi nggak teknologi lainnya yang bisa saya lihat? Oh, ada. Ada. Ada IoT, Internet of Things. Kemudian ada juga nanti ada stek batang, ya. Dan juga nanti mungkin di yang lainnya ada. Oke, kalau gitu Sobat Pesona Desa, kita akan lihat seperti apa teknologi IoT. Yuk Pak. Yuk, oke. Nah, ini Mas Gilang ya, yang tadi kita berbincang dari aeroponik ya. Pak. Kita masuk kepada metode perbanyakan benih kentang dengan pendekatan digitalisasi, yaitu Internet of Things atau IoT. Ya, di mana beda sekali dengan yang aeroponik. Iya. Ya. Kalau di sini ada ini apa? Ada Pipa lah ya, pipa-pipa ini, ya. Ini ada nozzle-nozzle-nya, ya. Kemudian ada media tanamnya. Ini semua pakai kokopit ya. Ini pakai kokopit. Nah, ini semua diatur dengan menggunakan HP. Oh. Ya, menggunakan HP ya. Gimana tuh Pak Jadi, caranya? jadi itu alatnya sebelah sana, Iya. ya. Itu IoT-nya. Jadi kita operasinya bisa jarak jauh. Iya. Selama HP itu dipegang oleh kita. Iya. Jadi di sana ada indikator untuk melihat berapa kelembabannya, ya, berapa temperaturnya, berapa pH tanahnya. Iya. Kemudian ada juga blowernya juga. Kalau ini terlalu panas, ya, itu tinggal klik aja di HP, itu blower akan berputar, sehingga suhunya tidak terlalu panas, ya, mendekati suhu yang optimal untuk pertumbuhan kentang. Nah, itu ya. Jadi nanti ini tergantung kebutuhan kita. Iya. Kalau misalnya di aplikasi itu di HP itu ternyata ini panas, kemudian kelembabannya turun, kita tinggal klik aja untuk menyiram.
Jadi ini nanti keluar tuh air yang biasa untuk menyiram. Iya, ya. iya. Nah, ternyata kita butuh misalnya menggunakan pupuk daun. Iya. Kita ganti aja nutrisinya di apa itu penampung itu nutrisinya ganti aja dengan formulasi nutrisi. Oh, itu diganti atau dicampurkan dengan air Ya, biasanya? plus air juga, air plus nutrisinya. Iya. Gitu. Bisa aja misalnya untuk aplikasi pestisida, bisa aja untuk mengendalikan hamanya OPT-nya di sini, Iya. bisa itu pakai insektisida saja di sana atau pakai fungisida untuk mengendalikan. Jadi tergantung dari kondisi tanaman yang di skin ini, gitu kan. Tapi rata-rata kita lebih banyak memperhatikan di aspek untuk kebutuhan penyiraman yang paling banyak, gitu. Karena suhunya konstan, berarti dia butuh air yang konstan juga. Gitu kan. Kalau ini Pak, nanti untuk yang akan menjadi benihnya sendiri atau umbinya, bakal umbinya itu berapa banyak Pak yang tumbuh nantinya? Setelah maksimal tanam. Nah, ini sebetulnya statusnya sama, G0. G0. Benih dasar. Aeroponik G0, benih dasar. Ini juga dengan perekan IoT G0 juga, benih dasar juga, gitu kan. Nah, hanya beda. Rata-rata ini ya antara 3-4 lah umbinya. Oh, jadi beda ya Pak, kalau sama aeroponik kan tadi bisa lebih ya? Lebih. Merambat banyak gitu ya? Banyak. Tapi ukurannya sama? Sama, itu sama dengan ini. Itu. Nah, kalau yang tadi aeroponik kan 2 tahun ya. Ini udah berapa lama Pak? Ya, ini IoT ya relatif sama dengan hampirlah 2 tahun berjalan lah kurang lebih. Ya, itu kurang lebih lah. Oke Pak, setelah tadi kita lihat aeroponik, terus kemudian ini IoT, ada lagi nggak ada teknologi lainnya? Oke, ini ada lihat coba kita lihat aklimatisasi. Aklimatisasi. Jadi bagaimana dari kultur jaringan, dari lab kultur jaringan dibawa ke skin aklimatisasi untuk dilakukan stek ya. Oke, penasaran? Langsung aja kita ke sana. Iya, Pak. yuk, mangga. Perbanyakan stek batang, stek di sini. Setelah cukup, kita tanam di tray. Oke, Mas Gilang ya, kita coba untuk menjelaskan mengenai ini adalah skin aklimatisasi ya. Itu adalah dari planet, dari laboratorium tanam di sini ya. Ini tanamannya ya. Medianya media kokofit ya. Nah, sudah cukup umur masuk ke sini ya. Ini di stek di sini. Oh, iya. Ini untuk diperbanyakan stek batang, stek di sini. Setelah cukup, kita tanam di tray. Ini adalah salah satu tanaman penjenis ya, sudah ditanam di tray dan pertumbuhan cukup bagus. Oh, jadi emang tahapannya seperti yang tadi Bapak ceritakan itu yang ini tuh dari lab. Dari lab, dari kultur jaringan. Oh, jadi Sobat Pesona Desa memang sebelum ke beberapa metode tadi yang sudah kita lihat gitu ya Pak ya. Awalnya tuh di sini. Dari ya? sini, ya. Sebelum sesudah dari lab itu ya. Kemudian setelah ditanam di kokofit, jadi besarnya seperti ini. Ya, ini stek ya, tanam di sini. Ini ada bekas-bekas ininya juga ya, Pak, steknya juga ya? Iya, ini bekas stek, bekas dipotong ya. Yang diambil pucuknya ya, tanam di tray di sini. Nah, ini yang sudah tumbuh dan bisa diangkat. Oke, kita lihat ya Sobat Pesona coba lihat Desa. akarnya. Nih, akar yang tumbuh di tray. Nah, ini ya. Ini sudah berakar, ini sudah cukup untuk ditanam di lapangan. Ini kurang lebih 2 minggu di tray. Ya. 2 minggu di tray ya? Sudah cukup ditanam di lapangan. Nah Pak, untuk satu tray ini biasanya berapa banyak Pak yang ditanam? Ya, oke. Yang ini adalah 105 ya. 105 tanaman ya. 105 tanaman ya. Jadi pertama untuk memudahkan pemeliharaan,
juga untuk memudahkan mengangkat. Kalau terlalu panjang kan bisa patah nantinya kan. Iya. Dan juga untuk mengurangi persaingan di antara ruang-ruang di sini juga, gitu kan. Jadi harus disesuaikan kapasitas dari media tanam tray itu sendiri Pak ya. Oke. Kalau yang ini Pak, tadi kan yang pas pertama dari botol keluar itu ya, Betul. sudah ditanam di kokopit, itu berapa lama? Dari Masa tanam sebelum nanti kita ambil per pucuknya untuk di. Oke, jadi dari laboratorium untuk jaringan ditanam di sini ya. Kemudian kurang lebih lah 2 minggu lebih ya, sudah cukup umur, sudah keluar pucuk ya. Itu bisa dilakukan penyetekan. Ya, berarti yang sudah ideal nih Sobat Pesona Desa untuk di stack gitu ya. Pucuknya diambil yaitu yang sebesar ini ya Pak ya, yang sudah kurang lebih 2 mingguan ya. Ya. Nah, itu Pak, kalau misalkan satu tanaman ini, satu pohon tanaman ini itu berapa kali stack bisanya untuk nanti ditanam di tray? Ya, kita jadi ini rata-rata antara 4 atau 5 lah ya. 4 sampai 5 ya, kali. 4 sampai 5 kali kita di stack ya. Kalau sudah 5 ke sana kurang bagus. Karena tanamannya sudah cukup tua. Ini biarkan aja dia untuk keluar kenalnya juga ya. Oh iya. Gitu. Oke. Jadi nanti terakhir kalau sudah melebihi kapasitas 5 kali penyetekan ya dari pucuknya itu nanti biarkan aja nol gitu ya. Pak Suruh ya. dia untuk bertelur dengan kenal. Oke. Nah, jadi Sobat Pesona Desa, sebelum tadi kita lihat berbagai metode teknologi penanaman ya, aeroponik, kemudian apa Pak? IoT ya kan? Nah, itu awalnya tuh di sini dulu gitu ya, dengan juga panjang. Wah, masih jauh mungkinnya kalau ke olahan sampai jadi masih jauh. konsumsi. Apalagi jadi perkedel masih lama. Masih lama. Oke, Pak. Nah, di sini pastinya cukup menarik. Tadi juga saya sudah diajak ke beberapa greenhouse ya, untuk melihat seperti apa sih teknologi-teknologi metode tanam untuk menghasilkan benih kentang itu ya Pak ya. Nah, setelah ini saya pengen tahu nih Pak, dulu tuh awalnya gimana sih kok di sini bisa jadi sentra untuk pembenihan bibit kentang gitu Pak. Tapi di tempat yang lebih santai aja, gimana Pak? Siap. Oke, yuk kita ke sana Pak. Yuk, enggak. Ini salah satu inovasi untuk menerapkan bagaimana caranya agar ketersediaan stok benih kentang G1 benih pokok itu akan lebih cepat tersedia. Sobat Pesona Desa nih, kalau tadi kita sudah lihat beberapa metode perbanyakan benih ya di beberapa tempat. Nah, sekarang saya sudah ada di tempat yang berbeda nih. Ini tempat atau lahan apa yang namanya nih Pak? Oke, ini adalah greenhouse untuk perbanyakan benih pokok kentang atau G1. Nah, kebetulan di hadapan kita nih adalah ini salah satu inovasi untuk menerapkan bagaimana caranya agar ketersediaan stok benih kentang G1 benih pokok itu akan lebih cepat tersedia. Ini adalah dengan model yang stek batang tadi, Pak. itu langsung ditanam di lapangan di sini. Bukan dari kenol, ini dari stek. Dan ini seolah-olah melewati tanam di G0. Dia langsung stek, langsung tanam ke G1. Jadi ada tahapan yang dilewati. Ya? Ini ada beberapa keuntungan. Pertama, itu bisa memangkas waktu kurang lebih 180 hari. Kurang lebih ya 6 bulan lah dipangkas ya. Jadi langsung ke G1. Tapi secara umum ya, ini pertumbuhan dengan tim kami ya. Ini satu sebagai penerapan inovasi akselerasi percepatan benih pokok kentang. Ini bagus pertumbuhannya ya, bagus pertumbuhannya ya.
Kenapa juga ini pakai mulsa segala ya, Seperti Mas plastik. Gilang? Apa Ya. ini, Pak? Ini, Pak. Ini adalah salah satu upaya untuk mencegah, menekan pertumbuhan gulma. Oh iya. Gulma. iya. Bedanya Tahu seperti- gulma, Mas? itu Apa sih gulma? seperti hama bukan sih, Pak? Ya, gulma itu ya tumbuhan pengganggu, Iya. rumput ya, Iya, iya. tapi dia mengganggu di pertanaman. Oh, oke. Nah, kenapa? Karena kalau dari stek itu kalau misalnya gulmanya tumbuh di sekitar perakaran taman itu sangat riskan sekali, akan terganggu sehingga ditambah dengan mulsa satu kelembaban relatif lebih stabil lagi Iya, ya, iya. tempat lebih stabil dan gulma relatif tidak akan tumbuh dengan luasa. Oh. Nah, ini Pak, kalau yang di sini tuh berapa banyak biasanya Pak untuk sampai dengan selesai masa proses perbanyakan benihnya, Pak? Oke, ini sama ya. Ini sama 3 bulan juga ya. Sejak tanam sampai dipanen 3 bulan ya. Nah itu setelah dipanen ya disimpan kenolnya ya. Nanti ditanam untuk ke G2 di lapangan. Gitu G2 di lapangan. Secara kualitas Pak, kalau yang tanam tadi itu kan itu beda ya. Kalau ini kan langsung, nah itu nanti akan berbeda hasil perbanyakan benihnya atau sama saja? Secara umum relatif sama sebetulnya. Secara umum relatif sama. Yang membedakan mencolok adalah Apa tuh, Pak? waktu itu. Percepatan langsung ke G1. Oh, jadi Itu. waktunya akan lebih singkat, Lebih relatif lebih cepat, ya, ya. sekitar 6 bulan gitu Iya, ya. tidak melalui G0 dulu. Dari stek langsung ditanam di screen house ini untuk perbanyakan G1. Luar biasa ya. Ternyata ini Sobat Pesona Desa banyak sekali metode perbanyakan benih yang dilakukan khususnya oleh UPTD Balai Benih Kentang yang ada di Pangalengan ini. Bahkan bisa ada beberapa metode lainnya yang juga cukup modern untuk mengembangkan metode perbanyakan benih. Nah, saya doakan mudah-mudahan bisa terus berkembang ya Pak ya. Siap, Dan insya Allah, tentunya amin. juga proses perbanyakan benih ini bisa menjadikan kualitas benih kentang di Jawa Barat khususnya bisa lebih unggul lagi. Amin. Ya, Ya. demikian Sobat Pesona Desa di edisi Pesona Desa kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi Pesona Desa yang lainnya.